Gempa dengan magnitudo 6,8 mengguncang Kuba pada Minggu 10 November 2024 waktu setempat. Sebelumnya, negara tersebut juga dilanda badai dan pemadaman listrik selama berminggu-minggu. Menurut laporan dari US Geological Survey, pusat gempa terletak di sekitar 25 mil atau 40 km di selatan Bartolomé, Mazo, Kuba. Selamat pagi pemirsa. Seputar berita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Anissa Fadilatus, membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Gempa dengan magnitudo 6,8 mengguncang Kuba pada Minggu 10 November 2024 waktu setempat. Sebelumnya, negara tersebut juga dilanda badai dan pemadaman listrik selama berminggu-minggu. Menurut laporan dari US Geological Survey, pusat gempa terletak di sekitar 25 mil atau 40 km di selatan Bartolomé, Mazo, Kuba. Gemuruh gempa pun terasa di seluruh wilayah timur Kuba, termasuk di kota-kota besar seperti Santiago de Cuba dan Holguín. Media lokal di Jamaika juga melaporkan bahwa pulau tersebut merasakan getaran gempa. Penduduk Santiago, Yolanda Tabio, bercerita orang-orang di kota terbesar kedua di Kuba itu berbondong-bondong ke jalanan ketika gempa terjadi. Tabio mengaku merasakan setidaknya 2 gempa susulan setelah gempa tersebut. Namun, dia tidak mendengar adanya laporan kerusakan dari teman-teman maupun keluarganya. Sementara penduduk di kota kecil Pilon melaporkan adanya kerusakan kecil akibat gempa tersebut. Mereka mengunggah foto-foto atap yang runtuh dan retakan pada dinding bangunan di media sosial. Gempa bumi ini pun terjadi di tengah-tengah masa sulit bagi Kuba. Sebab pada Rabu lalu, badai Rafael menerjang Kuba bagian barat dengan angin kencang yang memadamkan aliran listrik di seluruh pulau, menghancurkan ratusan rumah dan memaksa evakuasi ratusan ribu orang. Wilayah pertanian yang dikenal sebagai lumbung makanan ini juga terdampak badai Rafael. Listrik dilaporkan padam di sejumlah wilayah dan 70% pengguna telepon melaporkan adanya gangguan layanan. Beberapa hari setelah badai, sebagian besar pulau itu masih berjuang tanpa listrik. Bahkan beberapa minggu sebelumnya di bulan Oktober, pulau ini juga telah dihantam 2 kali badai. Sejauh ini, belum ada laporan terkait korban dalam gempa tersebut. Pemirsa, mari kita doakan agar kondisi Kuba segera membaik dan aman. Demikian informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Anissa Fadilatus pamit undur diri dan sampai jumpa.